Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Rienfa Channel. Sejarah singkat Kesultanan Banten. Sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kesultanan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kesultanan Banten sangat mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Lada menjadi komoditas yang paling diunggulkan dan berkembang pesat pada masa itu. Bahkan monopoli perdagangan lada di Lampung dikuasai Banten. Belum lagi didukung oleh niaga melalui jalur laut yang membuat Banten berkembang tak hanya di Nusantara, melainkan sampai luar negeri. Tak hanya itu saja, Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai tahun 1683 Masehi. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Cardil. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Tak hanya itu saja, Sultan Ageng Tirtayasa juga dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Hal ini diketahui karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju sangat pesat. Kemunduran Kesultanan Banten. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil sehingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa ini menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Haji menjadi raja, namun pengangkatan itu disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat menjadi semakin berat. VOC semakin ikut campur dalam urusan Banten bahkan meminta kompensasi untuk menguasai Lampung sekaligus hak monopoli perdagangan di sana. Usai Sultan Haji meninggal, VOC semakin menekan Kesultanan Banten. Hal ini pun membuat pengaruh Kesultanan Banten memudar dan ditinggalkan. Hingga akhirnya pada tahun 1809 Masehi, Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten untuk mengatasi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Peninggalan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten memiliki benda peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya pada masanya. Masjid Agung Banten dibangun tahun 1556 sampai tahun 1559 Masehi. Masjid Kasunyatan dibangun tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Benteng Keraton Surosowan dibangun tahun 1526 Masehi. Masjid Pacinan dibangun tahun 1652 Masehi. Benteng Spilwich dibangun tahun 1685 sampai tahun 1731 Masehi. Itulah penjelasan lengkap tentang sejarah Kesultanan Banten sebagai garda Pulau Jawa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sumber dikutip dari bobo.grid.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.